Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 26 September 2024, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Engkau memanggil kami untuk menjadi setia. Mampukanlah kami dengan tekun melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan cinta yang besar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Raja Herodes sangat menghormati dan takut kepada Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi dan hamba Allah yang besar. Sementara itu, Yohanes tidak takut untuk mengkritik Raja Herodes karena telah melakukan pernikahan yang tidak sah dengan Herodias, istri saudaranya Filipus. Herodes karena didorong hati dan keinginan untuk menyenangkan keluarga dan teman-temannya, memerintahkan agar kepala Yohanes dipenggal. Sekarang hati nuraninya terombang-ambing dan merasa cemas ketika ia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada saat yang sama Herodes ingin bertemu Yesus lebih karena rasa ingin tahu daripada karena keinginan yang tulus untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Herodes adalah tipikal orang yang pelin-pelan, tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan, dan berusaha ingin tahu akan banyak hal. Akibatnya, ia mudah cemas oleh berita-berita yang datang silih berganti di hadapannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita jatuh dalam mentalitas Herodes. Karena kita tidak perlu memperoleh belas kasih karunia Allah agar mampu membebaskan diri kita dari tirani dosa, serta memampukan kita
untuk menolak apa yang salah dan memilih yang baik. Terkadang karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, akhirnya hidup kita menjadi tidak tenang. Hidup kita dihakimi oleh suara hati kita sendiri. Maka lewat cerita tentang Herodes, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil tadi, kita diajak untuk selalu bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Agar kita tidak terombang-ambing dalam kehidupan kita, agar kita tidak cemas, gelisah menjalani kehidupan kita. Kalau kita selalu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka yakin dan percayalah bahwa hidup kita akan selalu diliputi rasa damai, tenang, karena kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus kita berlangkah maju bersama. Kita semakin menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak Allah, agar hidup kita selalu dipenuhi oleh sukacita sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.